Ya kaget gitu, kok aku bisa punya punya ya aku bisa ngeluarin statement itu, ya kan? Naikin Gaby, emang ada Gaby? Nggak ada Gaby ya. Suaranya kakak kecil banget. Aduh, ribet ya Anda kalian ini. Jilip, nggak ada, dua-duanya itu. Suaranya kecil kak, sekarang tes tes tes. Udah, oke. Besar kok, cuman keluar kodam aja, ya nggak apa-apa lah. Udah kembali seperti semula. Udah, clear nih. Suaranya normal. Oke. Jadi kalian bisa lihat ya, kemarin itu waktu si Daryl live itu kan dia lagi live ngomongin tentang apa ya? Tentang dia lagi ke Amsterdam kan. Ternyata ada suara aku nge-live waktu dia nge-live. Gak lama itu dimatiin, kayaknya disuruh matiin nama Nikita. Nih ya, kalian bisa lihat dari sini ya. B-nya, ada Jakartanya, ada Cinanya. Sebelahnya dia Nikita soalnya. Lagi pada di toilet dulu beberapa. Di Frankfurt itu kita 2 hari. Segini jam 11.17 sayang. Habis ini dimatiin sama dia. Udah mati dulu guys. Oke. Ya. Jadi pas itu ada suara ini. Si siapa? Nih aku kasih lihat sendiri, kasih kalian lihat ya. I don't care. Lagi live ya? Nih. Mana? Suaranya kok hilang? Mana suaranya kok hilang? What the fuck? I don't care. Lagi live ya? Bilang aja lu sayang sama gue, baper kan? Lu tuh kebaca tau lu mulai suka sama gue. Ketahuan banget ya? Ketahuan banget. Ciuman kuy. Amin. Ya emang semuanya pada baik-baik di sini, tapi memang mulutnya tuh mulut yang frontal. Karena maksudnya bukan berarti frontal itu ngejahatin atau jahatin orang. Yang real-real aja lah hidup mah. Ya kan kak? Yang realistis. Gitu kalau hidup mah tuh. Yang realistis. Iya. Tuh, suara Nikita. T. Dapet topi. Maci. Coba tadi turun Nadia. Tuh, mereka udah lagi turun ke WC nih. Kasih ini kayak apa macan singa gitu. Kasih macan. Suara aku masih di situ, guys. Sebelahnya dia Niki banget. Jadi si Niki yang dengerin aku. Salamin. Salam buat Tete Nikir. Assalamualaikum Tete. Ayo, pausnya. Tuh, salam dari nih. Nih. Ini Fuji. Pegang tangan aku sayang. Jadi kita itu Niki di sebelahnya nih. Ini gue yang ngomong. Elah, nih ganggu aja lagi. Mau gue yang ngomong. Makan dulu tuh tempe orek lo deh. Di live lo atau di live gue? Ini parah banget lu mah. Gila ya? Nih tuh, sini kita di situ, say. Muji, kan ada Asnawi. Gak sama Asnawi aja. Jomblo. Ya. Jadi di sebelahnya si Daryl itu si Fuji, abis sebelah si Fuji si Nikita, ya. Emang kenapa NM enggak kan kemarin Nikita bilang katanya dia nggak kenal aku segala macam. Sekarang kan aku udah ada voice note-nya dia menjelek-jelekan Fitri, ya kan? Jadi kalian nggak apa-apa. Orang itu juga akun palsu kok. Indonesia emang punya. Jadi kalau misalnya kalian selama ini yang aku bilang itu, aku pasti ada proofnya guys. Nggak mungkin aku cuma ngomong-ngomong gitu dong. Why gitu kan cuma bikin-bikin cerita doang, ngarang-ngarang cerita doang. Nggak seru guys. Karena kalau misalnya kita cerita-cerita ngarang doang, ntar ujung-ujungnya kita malu kalau misalnya kita nggak punya fakta gitu kan. Nah sekarang aku punya nih. Aku ini punya
nih ya makanya aku jeda-jeda karena voice note-nya itu ada 30 menit guys aku nih. Tuh, voice note-nya aku sama Nikita itu ada 28 menit. Aku harus jeda-jeda karena terlalu banyak ininya terlalu terlalu banyak yang diomongin sama Nikita banyak banget. Sampai dia bilang ditipu, dia bilang mau menjarain Fitri. Itu ada di sini semua, ya. Dia bilang Amel, diperalat Fitri sama kayak aku. Terus aku jijik sama Fitri, aku udah gak mau teman lagi sama dia. Jadi banyak sekali ini voice note. Kalau misalnya aku play sekarang, kalian gak fokus, ngerti gak sih? Ini voice note. Semua. Itu kapan Kak? Baru berapa hari yang lalu. makanya sih Nikita deg-degan karena satu itu suaranya dia dan dia mengomongkan jelek tentang Fitri gitu loh. Play sekarang please. No, nggak gitu ceritanya. Jadi aku harus menjelaskan ke kalian dulu dan sedikit-sedikit aku harus upload biar bisa dicerna sama netizen. Kalau misalnya aku upload semua satu, nanti kalian konsentrasinya buyar dan kedua nggak fokus on topic gitu loh. Waduh ada Lu nanya, lu bongkar juga yang ya udahlah. Terus kenapa kamu liatin live aku? Hari ini fokus bahas apa Kak? Belum tahu sih. Nggak usah kalian tanya kenapa aku bisa dapetin itunya. Jika rekaman hari lalu artinya Cici baikan. Enggak, aku nggak baikan sama Nikita. Cici lekong semalam itu. To be honest, war strategi Coco ini smart banget. Emang harus gitu kalau misalnya kita berantem sama orang, kita lihat dulu reactionnya. Kan aku udah kasih statement kan bahwa si Nikita sama Fitri itu musuhan. Kalian enggak, Nikita sama Fitri nggak musuhan. Kalian masih percaya? Si Fitri bilang aku nggak punya masalah sama Nikita. Terus Nikita lama-lama enek kan karena si Fitri bilang kayak begitu kan. Terus tiba-tiba aku bahas bahwa si Fitri ini brainwash si Loli. Karena aku udah tahu guys, Loli itu di UK ini disupport sama Fitri. Kenapa aku tahu? Karena aku ada orang dalam di UK yang berhubungan satu sama Lolinya langsung, sama si Jack Raj itu sama si Fitri. Jadi aku tahu apa yang dia lakukan. Jurusita aja dulu gimana Kak? Kalau Jurusita nanti belum kesana topiknya. Jadi kalau misalnya kalian melihat ini semua gini ya guys. Aku itu kan kalian kenal gara-gara Nikita Mirzani ya kan. Aku berantem sama Nikita Mirzani gara-gara Fitri ya kan. Aku diancam sama Nikita Mirzani sama Fitri. Aku dilaporin polisi sama Nikita dan Fitri gitu kan. Sampai sekarang kenapa aku membahas mereka? Karena ini adalah waktunya yang tepat untuk karmanya mereka. Satu, Nikita dan anaknya sudah jauh. Itu salah satu sakit yang paling dalam buat untuk seorang ibu. Ya kan, itu karmanya real. Yang kedua, aku membuktikan bahwa kepalsuannya Fitri dan Nikita itu cuman sebatas sosial media aja. Karena in real life mereka bener-beneran toxic. Dan si Nikita sampai di penjara, sampai uangnya habis 4 miliar. Ya, waktu di penjara gara-gara Fitri katanya kalau misalnya mau cepet keluar harus begini harus begitu.
gitu loh. Jadi aku sama Nikita itu sebenarnya nggak ada masalah, cuman masalah apa bisnis bisnis apa lip serum sama skincare itu mah duit mah bisa aku cari lah, nggak akan aku ribetin juga. Tapi aku paling nggak suka itu diancam-ancam sama orang, makanya aku speak up ya. Dan jangan hoax. Kalau misalnya cuma ngomong-ngomong apa buat klarifikasi oke, tapi kalau misalnya bikin hoax katanya aku dibunuh, mau di apa tembak segala macam, oh my god, so scary gitu loh. Aku takutnya sampai 2 tahun lebih loh aku ngomong kayak begini loh ya. Kalau lu tahu NM coba cuma korban, ngapain lu jelekin dia karena nggak konsisten? Karena dia juga berpartisipasi untuk menyakiti aku. Dia juga berpartisipasi untuk ngelaporin aku, ya. Jadi laporan dari aku tuh ada 2 guys, satu si Nikita dan satu si Fitri. Nggak bakal jalan juga tuh, aku nggak tinggal di Indonesia kan, ya kan aku tinggal di Amerika juga. Jadi hello. Dan cuman UITE kalau misalnya aku ngebunuh orang, aku teroris, lain cerita sayang. Jadi sekarang apa yang aku bahas tentang Nikita udah mau mulai nyerang Fitri. Dia tuh sebenarnya udah mau melaporin si Fitri ini guys ke polisi. Cuman dia malas aja berhubungan sama hukum gitu kan. Masih trauma juga, takut dipenjarain juga sama si Fitri guys. Ya kan karena dua-duanya mereka punya secret satu dan yang lainnya kan. Mereka tahu cowok-cowok siapa aja yang mereka simpen gitu kan. Link-linknya siapa aja mereka tahu. Karena secara nggak langsung kan mereka pernah deket banget. Jadi borok-boroknya sampai segala macam itu mereka tahu satu dan yang lainnya. Jadi menurut Yoke yang baik atau benar itu Fitri atau Nikita, dua-duanya nggak ada baik yang benar. Yakin itu lo tahu dia karena toksik dari FS. Harusnya lo ngerti lah. Enggak. Sebelum ada Fitri aja dia udah berantem sama banyak orang guys di pagi-pagi happy terus apa di klub. Jadi jangan mengiyakan Nikita suci juga, enggak, dia punya bipolar disorder. Itu benar. Ya. Jadi kalau misalnya kalian suka sama orang, oke, tapi kalian juga harus tahu kelemahannya orang itu apa. Apakah emosionalnya, apakah kejiwaannya, gitu loh. Jadi kalian itu gak bisa suka sama orang, jadi orang itu perfect gitu di mata kalian, jangan gitu juga. Gitu loh ya. Setiap orang itu pasti ada titik dimana dia itu jatuh gitu loh. Ya. Siapapun itu. Nanti aku mau kasih rekamannya yang dia bilang apa ya? Ini kita mau laporin Fitri ke polisi. Kalau misalnya udah di tahap apa dia bilang di tahap jadi tersangka ya. Ini gue cari dulu ya. Sabar ya. Gue nggak prepare soalnya ini. Panjang banget. Jadi kalian bisa dengar sendiri ya. Nikita punya statement dia bakal melaporkan dan jadi saksinya Fitri kalau misalnya Fitri itu jadi tersangka. Kagak, Beb. Nah. Itu dijual. Ini bukan ini. Voice note-nya bukan itu sayang, beda lagi. Sabar ya, aku cek dulu ya. Kalian langsung. Kayaknya enakan di Reels aja deh ya. Jadi aku bakal posting ini nanti pas kalian di Reels aja. Jadi karena udah begitu aku bisa langsung fotonya, oke? Begitu dulu ya guys. Karena aku kalau misalnya nge-live gitu lebih enak sepotong-potong kayak drama tersanjung ya kan. Kalau kalian nonton terus binge watching nggak rame. Kalau lebih rame itu eng bersambung gitu loh ya kan. Ya kan. Tapi ntar disangkanya takut diedit. Aku cari dulu deh.
apa, jadi kalian bisa dengar sendiri. Ini yang nggak diedit-edit ya, yang masih apa, yang masih real suaranya dia. Amel tuh kayaknya nggak ada yang suka juga. Aku kan orangnya sekarang nggak mau ambil pusing ya. Kalau tuh anak begitu gara-gara orang lain, Oh ini mah yang sololi, bukan. semua-semuanya rumah tangga apa segala macam. Aduh, kacau. Itu iri isi ya, BP isi otak kan. Aku tahu. Tapi itu sih menurut aku dengan diangkut anak-anak. Iya, jadi dia takut. Nah, karena waktu aku sempat kerja begitu sih, dia kayak kan akan cerita lah, kitanya gitu. Ya sekarang ya sudah tak terima aja. Apa dia maksudnya ya karena dia nggak punya rumah, utang sana sini sudah kontrakin rumah atau beliin itu masih akrab ya. Ini sini kita apa bilang gini loh guys, apa, kalian denger sini lah. Terus tuh gimana ya Beb? Ya lu lah, kalau lu bisa pencarian dia hebat ya. Sampai kok gitu, kenapa sih dulu ya waktu masih akrab ya, kenapa sih kok sebenci itu sama orang tua? Aku bilang bukan. Iya gara-gara kok dimintain uang mulu segala macam, kok ditinggal umur belasan ya sudah namanya juga orang gila, aku bilang gitu kan. Sekarang kalau sadarnya sekarang ya sudah tak terima aja. Apa kek? Maksudnya ya karena dia nggak punya rumah, numpang sana jadi sudah kontrakin rumah atau beliin rumah kayak kecil daripada kakak soal kesini ke situ kasih hadiah kesini ke situ gitu. Baik juga sedikit. Itu iya. Jadi kedengeran nggak? Nanti aku di reels aja lah ya. Soalnya di sini panjang banget guys. Ya nanti aku di reels aja, makanya aku bilang biar suaranya langsung clear kan ini apa, suara ke suara kan, apa, handphone ke handphone kan, jadi pecah. Nanti di reels aja. Jadi si Nikita ini sampai bilangin sama si Fitri, Kak, kenapa dia masih ada pemikiran ya, Kak, kenapa nggak ngasih kamu beliin aja rumah atau ngontrakin buat ibumu gitu loh. Sampai nasehatin loh si Nikita ke si Fitri. Kan itu apa, ibu gimana pun itu ibu kandungmu, dia bilang gitu. Terus si Fitri ngomongnya, iya tapi kan dia itu apa ninggalin aku waktu aku kecil segala macam. Ya kan sekarang kata ini kita kan sekarang emang lagi mungkin baru di apa dikasih Tuhan biar kalian itu deket lagi loh, enggak segala macam. Jadi sini kita tuh ada benernya juga gitu menasehati si Fitri. Kan Fitri kaya segala macam, punya perumahan, masa nggak bisa ngontrakin atau ngasih rumah untuk ibu kandungnya. Itu dari Nikita sendiri ya, dari Nikita sendiri ya. Tadi dengar suaranya ya. Jadi si Fitri itu kemarin kepanasan kan waktu dia pulang dari Mekah hari kemarin, sampai live sama si Naira karena dia udah nggak kuat guys. Dia udah nggak kuat karena kalian itu waktu nge-live waktu si Fitri nge-live nyebut nama aku kan, terus dia bilang kalau kalian ketik nama Dajjal itu aku blok, katanya begitu. Berarti apa yang aku diceritain ini fakta nyata dan real, pakai bukti. Makanya dia sampai speechless kan, ya kan, sampai hatinya tuh aku tita yang gitu kan. sampai harus naikin si Naira untuk mendistract live-nya dia, karena orang-orang
nanyain aku terus kan, itu gimana kak yang Kayoke itu apa naikin, kalian lihat deh di komen-komen live-nya gitu tuh, Kayoke Kayoke Yoko, terus dia bilang, dia cuman itunya, aku tidak bisa, ya kalau bisa, kalau aku dalang ya aku dalang, apapun yang netizen lakukan itu nggak bakal ngaruh sama aku, nggak bakal mengurangi kebahagiaan aku dan isi rekeningku, ya Allah. Ya kan, kalau nih ya aku tantang ya, siapapun yang orang yang mau apa berdebat sama aku tentang Nikita, tentang Fitri, orangnya langsung ya, cus, boleh sekali ya. Aku kasih kalian waktu 5 menit sekarang, ada pertanyaan apa yang aku mungkin kalian mau jawab, aku jawab. Nggak semuanya aku harus jawab ya guys, karena ada sensitif material yang aku belum bisa kasih kalian juga gitu loh. Banyak yang blok FS gara-gara sebut nama. Awas Niki digebukin. Enggak mungkin Niki digebukin. Niki berani. Niki musuhnya banyak sayang. Jadi udah banyak orang. FPI lah segala macam. Kalau Niki gua akuin dia kuat. Nggak ada pertanyaan yang bagus gitu. Kalau live bertiga sama Cece pasti barbar deh, coba lihat. Ayo. Nggak ada yang berani. Kalau sama gue pasti gue kasih buktinya. Kok kayak aku bisa tahu begitu banyak? Karena orang-orang di sekitar Fitri, orang di sekitar kita toksik semua. Jadi keripik bukan pisang sale. Kok Ola masih mau temenan sama Fitri? Karena perlu duit say. Ola lagi butuh duit. Kemarin dia pinjem uang sama Amel, sama Fitri, terus dia anjing-anjing. Tanya deh Ola deh. Kalau Ola live bilang, kak kemarin mau pinjem uang ke Amel ya? Dia pasti kaget. Karena si Ola ngomong gitu kan di private. Ternyata Amel ular berkepala 5 gitu, Medusa. Coba teh bilang, aku punya foto-fotonya perlontean mereka guys. Gila nggak? Kan sekarang Ola lagi berhijab gitu kan. Aku punya foto-foto dia bikini itu dari dia sendiri. Kan yang moto dia share ke grup-grup itu. Jadi kalau pengen kalian tahu yang toxic itu ya orang-orang di sekitar mereka. Aku cuman platform sama messenger aja gitu loh. Show janganlah jadi pengedaran porno lah, gila lu. Kalau tasnya ada yang asli atau yang enggak aku nggak tahu. Cuman kalian bisa dengar sendiri kemarin waktu aku ke Hermes, tasnya Fitri itu ada 2 yang palsu dan itu langsung dirobek di Paris. Itu fakta nyata yang ngomongnya langsung sales langsung di itu ya, di Hermes ya, bukannya apa reseller ya. Langsung Hermes di apa di Indo yang dari butiknya itu langsung bilang ada 2 tas Fitri Sahuteru yang dikirim ke Paris untuk apa spa itu digunting guys. Jadi Fitri itu pakai tas yang palsu. Sekarang tas-tas aslinya yang dia pakai itu adalah punya Natasha Endar. Katanya kan Fitri punya klub di Bali, itu Mirror, itu saham dari punya Cirina. Cirina itu dulu dia apa orang tuanya punya beberapa villa dan hotel di Bali sayang. Saya kira-kira Ninde nggak tahu.
Kalau tas NM ada yang palsu nggak? Kemarin sih waktu ada endorsean itu ada yang palsu. Sekarang ya ada yang asli juga. Aku bilang kalau misalnya kalau bilang asli asli, palsu palsu saya. Lakinya kerja apa kak? Sekarang lagi dipantau sama media, jadi mereka tadinya bandar narkoba sayang. Bukan bandarnya sih, kayak cuman ya kurir lah, bukan kurir juga, apa ya, penengah-nengah gitu lah. Udah nih ya, udah 5 menit ya. Aku mau apa? Tentang Kojeri, kisi-kisi dong tentang Kojeri. Nggak usah lah, yang sudah-sudah lah. Aku mau kasih voice note tentang Nikita mau menjarain Fitri ya. Check it out. Check it out. Bikin sekarang aja deh. Makan dulu cuy. Tadi kan udah makan pop mie. Jadi Fitri itu bener tajir. Dia ada duit. Tapi kalau dibilang tajir nggak. Orang tajir itu tidak akan bakal menganggunkan rumahnya dan mobilnya ke bank ya. Kalau orang kaya itu pasti membeli aset, bukan mengagunkan dan bukan menyita ya, menyetorkan anggunan mobil dan rumahnya jadi hutang. Halo Fitri, halo Nikita. Nggak usah pakai akun palsu deh. Halo Gigi Boneng, siapa lagi yang mau dihaloin? Halo ibu-ibu sosialita. Ini banyak ibu-ibu sosialita itu loh, sosialita arisan loh. Halo. Halo KPK, kalau ada siapa lagi ya? Natasha Endar nonton nggak? Ya. Natalia Amelia Natadepura, Amelia Sari Natadipura. Halo. Gigi Boneng siapakah itu, nama YouTube. Isa Sega mah nggak mungkin nonton, dia nggak kepo, makanya dia selalu nggak update gitu kan. Jadi dia tuh kalau misalnya ngehina orang tuh cuma asal ceplos-ceplos aja, tanpa harus nyari bukti gitu loh. Katanya tas aku pinjam, katanya tas aku palsu, katanya tas aku cuma numpang foto aja gitu kan. Sugan tangannya bukan tato, ini bekas cap kelak. Pengen deh sekali-kali gitu ya, kita nge-live bareng-bareng gitu ya. Yuk berdebat yuk sama aku yuk. Pakai bukti tapi jangan cuman mau gitu, jangan ya. Kita pakai bukti ya. Abi atuh. Halo. Wiwan rekamannya nanti aku bikin di Reels. Biar kalian dengarnya clear. Masih sama si Teh Ocha masih. Si Ocha pinter, dia nggak mau jadi musuh, jadi dia cari aman. Saya sama Yoke channel di YouTube ya, Yoke USA. Itu bukan channel aku ya guys, channel aku cuma Yoke doang, nggak ada Yoke USA-nya. Gigi Boneng, Yoke USA itu bukan channel aku tuh Yoke, dan aku males juga, jadi oke lah, bagi-bagi rezeki aja buat orang. Dulu aku temanku pernah pegang akun gosip Suranik Mirah. Sapose. Kalau yang olah kok di news serasa victim dari suaminya. Iya. Ya nggak mungkin juga kita membongkar aib sendiri kan. Yang kayaknya cuma orang yang membongkar aib sendiri itu cuma aku doang deh. Ya nggak sih? FS sama Sir sama Mami DP ya nggak tahu lah, aku udah bilangin nama Mami DP kok. Aku udah ngobrol. Ya kalau diterima syukur, kalau enggak ya itu tergantung masing-masing kan. Aku sudah mengasih tahu orang-orang di sekitarnya
yang dia peralat ya. Kalau masih mau percaya ya monggo. Toh aku juga harus menjalani hidupku sendiri kan. Tapi secara ini aku men-share biar nggak ada orang korbannya Fitri lagi. Sekarang kan dia lagi mau mendekat sama kemarin siapa banyak artis ya, Kartika Putri, terus apa yang suami ibu Golkar itu loh, siapa sih, terus ibu Atik, dia itu Ivan Gunawan, dia mau deketin kan, terus Bunda Korla tapi gagal. Ingrid Anjong hampir jatuh. Apa Ingrid ada apa yang nggak apa yang itu sekali-kali masuk live Kak Fitri ngapain, nanti kena ban, kena block sama dia. Kalau mau ini ya, ini surat terbuka untuk siapapun orang yang punya masalah atau aku bahas, seperti Ola, seperti Amel, seperti Fitri, seperti Nikita, Isa, siapa lagi naik. Ayo kita membuka forum untuk netizen melihat kepalsuan dan kenyataan ya. Kan kalau misalnya kita ke akun-akun gosip kayak silet gitu kan nantinya berantem atau gimana kan. Kalau misalnya ini lu punya platform, gue punya platform kan, gitu loh. Dan yang bisa menilai ini netizen. Aku nggak masalah mereka mau gimana juga gitu loh. At least at the end of the day apa yang aku ngomongin ini fakta nyata dan real ya guys. Siapapun itu yang mau naik aku naikin, tapi orang yang bersangkutan ya. Owner MS Glow Kak, emang aku bahas MS Glow? Bahas Amel dong. Kamu siapanya Amel, kok kepo sama Amel? Kamu diapain sama Amel sayang? Sampai segitunya. Kak emang gak apa-apa ngebukain aib mereka, gak khawatir keselamatan kakak. Keselamatan aku adalah dari Tuhan. Kalau kita takut sama setan berarti kita berbohong dan kita gak bisa membalas orang-orang yang jahat. Jadi kalau misalnya aku harus udah mau mati aja. Yang penting aku gak bohong sama kalian. Aku bisa hidup dan mati tahu aku sudah menjadi orang yang baik gitu loh. Jangan lihat dosanya aku jadi lonte ya. Kalau lonte kan ini dosa aku, tapi aku tidak menjahati orang gitu loh. Kalau buka aib ya bilang kejahatan gak sih? Peringatan aja ya, peringatan buat orang-orang yang munafik gitu loh. Kak joget dong sama amit-amit. Enggak, aku gak mau bahas. Aku males bahas si Isa Zega. Itunya bohong mulu. Statementnya bohong mulu. Bukan buka aib, itu namanya membongkar kebohongan. Betul. Kalau Desta kenapa mana aku tahu. Olah apa hubungannya harga kekayaan orang tua kalau misalnya anaknya ketahuan jadi begitu, say. Udah, aku nggak mau bahas olahnya juga gitu loh. Mending gak punya. Udah, kan nggak usah gosip-gosip tentang Ola juga. Aku cuma ngasih statement aja. Berarti endorse. Jangan serang NM ya, C. Aku nggak menyerang, aku cuma ngasih fakta aja. Suaranya kejauhan dan kecil, nyalain dong itunya.
Udah ya, aku edit reels dulu biar kalian juga nggak terlalu berlarut-larut, biar kalian rangkumannya apapun yang aku punya itu semuanya ada buktinya. Semuanya yang aku katakan itu fakta ya. Kalau misalnya cuman salah tanggal atau salah nama atau apa, detailnya lupa ya, namanya orang udah lupa-lupanya. Tapi kalau ada voice note, foto, bukti transferan, rekening bank, paspor, segala macam, masa sih masih hoax gitu loh ya guys. Jadi kenapa Fitri sama Nikita membungkam sekarang? Karena mereka takut menghancurkan masing-masing gitu loh. Jadi aku cuman membakar sumbu asmara supaya mereka tahu bahwa mereka sudah menjadi musuh dalam selimut. Secara nggak langsung kalau mereka mau diam ya diam aja. Kalau aku tinggal membakar-bakar api asmara. Begitu loh say. Iya aku nggak ada makanan. NM baik cek enggak. Kalau orang baik nggak segitu. Jangan terlalu memuji-muji NM juga. Kalian belum pernah. Mereka sekarang diam-diaman ya cek, nggak ada suaranya emang. Karena takut. Fitri nggak tahu apa yang aku punya. Kalau Nikita dia tahu apa yang aku punya, makanya dia deg-degser ya. Tungguin ya reels aku yang aku bakal upload bahwa Nikita akan melaporkan Fitri Sahuteru sampai dia jadi tersangka. Oke? Tungguin ya reelsnya ya. Bye. Aku posting di jok ke-2. Jangan lama, ditunggu sebentar.